Ya, sahabat, jumpa lagi dengan saya, Andre Vincent Wenas, di kanal Perspektif. Sahabat, kenapa negara harus kalah dari tekanan massa? Ini catatan yang isinya masih sangat relevan. Begini, ini kata-kata dari Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat wawancara dengan majalah Tempo edisi 15 Februari 2020. Dia bilang begini, "Saya memang marah kenapa negara harus kalah dari tekanan massa. Saya pikir ini seperti dagelan. Tiba-tiba saja saya dimasukkan ke penjara. Mana ada dalam sejarah Republik ini ada gubernur aktif dimasukkan ke penjara kecuali kena operasi tangkap tangan atau jadi maling. Saya tidak terima itu." Begitu protes Pak Ahok saat itu. Ya, sahabat, seharusnya negara tidak boleh kalah dengan tekanan massa. Apalagi cuma dengan segerombolan orang yang ditengarai disetir oleh kelompok kepentingan politik. Kelompok lobster yang kita kenal, yang langganan membancai APBD, berkonspirasi dengan partai politik dan anggota dewan tertentu dalam merancang siasat ayat mayat yang sangat licik, berbau busuk, dan nyata telah membelah persatuan bangsa. Negara tidak boleh kalah. Mandat dari rakyat untuk memegang kekuasaan politik yang artinya juga kuasa memonopoli kekuatan paksa, kalau perlu lewat kekerasan. Itu mesti dijalankan dengan penuh amanah. Jangan khianat. Bertindak adil, bijaksana, dan tegas memang tidak segampang simulasi di ruang-ruang pelatihan kepemimpinan. Dalam dunia nyata, politik praktis syarat dengan tarik-menarik kepentingan. Kepentingan partai, antar kelompok, maupun kepentingan antar pribadi. Caranya bisa sangat subtil dan mengecoh, sehingga para petinggi gampang untuk cuci tangan ketika digerebek KPK atau kejaksaan misalnya. Mencari titik keseimbangan di antara tarikan kepentingan berbagai pihak itu membutuhkan keberanian dan kejujuran, brevity, guts, nyali, honesty, selain kepandaian dan kebijaksanaan. Untuk kemudian berani mengambil keputusan, berani melawan arus, berani berbeda. Keberanian sebagai keutamaan atau virtue dari kepemimpinan memang tidaklah mencapai rumusan yang definitif, bahkan dalam dialog intelektual Sokrates dengan Laches yang direkam oleh Plato. Berkali-kali disebut bahwa keberanian adalah tentang hikmat yang merangkumi semua hal baik dan jahat di dalam perspektif masa apapun. Keberanian tak bisa dipersempit dalam pengertian tentang hal-hal yang mesti ditakuti dan dipercayai belaka. Sehingga bila Sokrates berkata, memang lebih cocok menurutku bila yang mengurusi hal-hal penting dalam pemerintahan maksudnya adalah orang yang memiliki hikmat tingkat tinggi. Berlaku bagi setiap pemimpin atau pemerintahan politik maupun korporasi bisnis. Ia senantiasa menantang agar dengan hikmat setiap pemimpin menggaris dengan tegas disposisi etisnya. Berani memilih yang paling baik, sumum bonum istilahnya, untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, bonum comune, bukan berpihak pada proses pembusukan atau koruptio akibat dorongan libido kekuasaan. Sahabat, Indonesia berada di tengah kancah persaingan global yang kerap lebih licik dan lihai cara mainnya. Kita butuh kekompakan, persatuan Indonesia, demi sinergitas dari segala potensi yang kita punya. Waktunya tidak banyak, maka situasinya jadi agak kritis. Ada urgensi untuk menuntut keberanian dalam memimpin Indonesia melewati belokan-belokan tajam di arena pacuan global. Dan ini bukan dagelan. Selama ini keutamaan keberanian para pemimpin terasa pudar. Yang tersisa cuma penjilat, kaum oportunis, serta pembonceng gratisan atau free rider yang sejatinya adalah pengecut. Ahok telah jadi korban kepengecutan negara terhadap kebiadaban segerombolan orang. Kiranya pengorbanannya bisa jadi pembelajaran penting, supaya bangsa ini tidak kerap jatuh ke lubang yang sama. Kita juga tidak bisa terima sikap pengecut dan kebodohan seperti ini terulang lagi. Adagium penutup, Audentis Fortuna Iuvat, Fortune favors the brave, bahwa keberuntungan itu berpihak pada yang berani. Begitu kata Virgil. Demikian sahabat, catatan saya mengenai kenapa negara harus kalah dari tekanan massa. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.